Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu moderator, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam rapat koordinasional perpustakaan tahun 2022. Ini kali pertama saya hadir di sini, tapi sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Direktorat Jenderal Anggaran. Sebelumnya saya juga sudah beberapa kali hadir dalam forum ini, namun sebagai Direktur Dana Transfer Khusus, yang memang bidang tugasnya salah satunya ada DAK untuk perpustakaan daerah. Tapi ya mirip-mirip saja bidang tugasnya. Cuman yang saya sekarang handling untuk anggaran yang di kantor pusatnya, Kantor Perpustakaan Nasional. Kalau yang dulu sebelumnya handling yang anggaran yang ke daerah. Tapi dari sisi policy relatively sama gitu ya. Mohon izin saya akan langsung saja menyampaikan beberapa hal yang sudah dimintakan kepada kami terkait dengan kebijakan anggaran untuk perpustakaan nasional gitu ya. Untuk peningkatan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Saya selalu menikmati untuk hadir dan berdiskusi tentang literasi ini karena saya mungkin pernah cerita sebelumnya, sejak kecil saya memang dididik oleh orang tua saya untuk gemar membaca. Saya sejak kecil sering, zaman dulu belum ada perpustakaan yang bagus gitu ya. Saya dulu adanya menyewa buku, itu saya harus naik sepeda saya lahir di Solo Pak, kebetulan di kota gitu ya, tapi naik sepeda menyewa buku, tapi ya mostly buku-buku bacaan cerita fiktif gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin menambah literasi bukannya tidak boleh yang buku-buku fiksi, karena akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengerti apa yang kita baca. Nah itu terbawa, kemudian dilalah saya sejak SMA itu sebagai ketua Karang Taruna. Di dalam posisi saya sebagai ketua Karang Taruna, Karang Taruna cuman Karang Taruna RW gitu ya. Tapi saya membangun perpustakaan. Gedungnya ada satu tanah kosong gitu sampai kita bikin sendiri. Awalnya dari kayu, lama-lama dari tembok, batu bata gitu ya. Di dalamnya buku-buku. Saya tadinya awalnya cuman keliling ke baik beberapa RT maupun ke RW-RW lainnya untuk cari buku bekas yang bisa ditaruh di situ. Supaya anak-anak, supaya teman-teman saya yang sama-sama remaja senang membaca. Karena memang bapak saya kebetulan guru. Ibu saya juga guru, pendidikannya ya baca, kamu harus baca gitu. Jadi saya selalu menikmati untuk yang namanya perpustakaan itu karena memang dari kecil remaja sampai sekarang saya memang menekankan untuk gemar membaca. Meskipun ya terus terang sekarang setelah pakai kacamatanya sudah progresif, ada plus ada minus, itu lama-lama turun juga minatnya karena pusing kalau membaca kebanyakan. Tapi sebenarnya niatnya itu masih ada, masih sering beli buku gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai paparan saya, moga-moga tidak membosankan. Namun pada prinsipnya yang pertama ingin saya sampaikan secara umum adalah bahwa SDM, sumber daya manusia itu memang mungkin di slide berikutnya, sumber daya manusia itu kalau kita melihat di dalam capaian-capaian yang ada di Indonesia, next slide, kita melihat bahwa IPM di Indonesia itu memang selalu menjadi barometer sebenarnya. Barometer ke depan kita mau menuju kemana, dan itu menjadi target sasaran yang harus kita capai. Namun kita harus akui bahwa meskipun IPM kita itu meningkat, namun
dari sisi peringkat kita masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga kita. Misalnya Malaysia itu ada di level kalau nggak salah 62 ya, Malaysia itu. Ya 62, Indonesia itu posisi 107. Nah padahal di dalam IPM itu, Indeks Pembangunan Manusia itu salah satunya ya manusia, pembangunan manusia. Di dalamnya ada pendidikan, di dalamnya ada kemampuan untuk membaca. Nah tentunya dengan hal ini peranan dari Bapak Ibu sekalian, dari perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, dan seluruh penggiat membaca Indonesia, itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jangan sampai anak-anak kita bisa membaca tapi tidak mengerti yang dia baca. Saya punya cerita, ada teman saya, anaknya masih kecil, hobinya main gadget gitu ya sejak awal, udah main game, main ini, dia disuruh membaca bisa, tapi ternyata nggak bisa menulis. Karena apa? Dia bisanya ngetik. Begitu gurunya menyuruhnya untuk menulis, dia nggak bisa. Padahal orang tuanya heran loh, dia tuh bisa membaca, tapi kok nggak bisa menulis. Jadi ini harus ada balance juga dari kita tentang bagaimana kemampuan membaca itu juga tentunya diikuti dengan kemampuan menulis. Ya meskipun saya nggak tahu teknologi ke depan seperti apa, jangan-jangan kita nggak butuh tangan untuk melakukan seluruh aktivitas karena semua bisa dengan perintah suara dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu tetap perlu ada balance-nya gitu ya. Nah di slide selanjutnya, selain indeks pembangunan manusia yang merupakan salah satu concern-nya, kita juga punya yang namanya Human Capital Index Indonesia. Human Capital Index ini sebenarnya merupakan kombinasi dari beberapa komponen yang menunjukkan pengukuran produktivitas tenaga kerja Indonesia. Nah, pengukuran produktivitas ini juga salah satu komponennya adalah bagaimana komponen sekolah, pendidikan di dalamnya, selain kesehatan. Pendidikan kembali, pada saat kita bicara pendidikan tentu dia harus bisa memahami apa yang dia baca. Pertama dia harus bisa membaca, kedua harus bisa memahami yang dia baca. Jadi inilah betapa urgensinya, karena ini akan menjadi ukuran-ukuran HCI maupun Human Development Index, itu akan menjadi ukuran bagi sebuah masyarakat, bagi sebuah bangsa, apakah dia maju atau tidak. Ukuran bagi masyarakat, apakah ke depannya dia akan menjadi tenaga yang produktif atau tidak. Nah kita harus terus-menerus bisa meningkatkan angka-angka ini. Meskipun ini hanya sekedar angka statistik, tapi ini bisa menjadi barometer bagi kita untuk melangkah ke depan kalau mau menuju HCI yang mendekati 1, itu apa yang harus dilakukan, apa yang kurang. Nah, angka statistik ini jangan dilihat hanya sebagai angka statistik, tapi menjadi sebuah target yang kemudian kita harus mengisi kalau mau mencapai target itu dari sisi pendidikan, dari sisi literasi, apa yang harus kita lakukan supaya ini naik. Tentunya ini juga tidak akan menjadi satu-satunya tools, tapi dari banyak tools yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini, next slide, kita melihat bahwa karena saya dari Kementerian Keuangan, saya akan memulainya dari sisi ekonomi terlebih dahulu. Perekonomian di Indonesia memang mengalami guncangan yang luar biasa besar pada waktu tahun 2020 dengan munculnya COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di daerah juga merasakan. Karena dari sisi alokasi DAK misalnya, ada yang sempat di stop DAK-nya untuk pembangunan fisik di daerah. Mengapa? Karena pada saat itu anggarannya kita realokasikan untuk hal yang lebih penting pada saat itu, yaitu untuk penanganan COVID-19.
COVID-19 itu sendiri. Nah, sehingga memang ekonomi jatuh, tapi kita mulai bangkit saat ini. Coba kalau kita lihat di slide berikutnya, kita bisa melihat bahwa dalam konteks penanganan COVID-19, respon kebijakan fiskal itu kita bisa pecah menjadi 3. Di tahun 2020 itu memang ada extraordinary policy dan reopening policy. Pada tahun 2020 dengan kekagetannya tersendiri, maka kita membuat yang namanya immediate response-nya adalah yang Bapak Ibu sekalian rasakan pada saat itu. Anggarannya dipotong, anggarannya direalokasi untuk penanganan COVID. Dan kemudian kita berusaha setelah kita membuat perpu untuk penanganan COVID, kita bergerak maju lagi gimana cara memulihkan ekonomi. Maka fokus kita memang masih di situ. Karena kondisi kedaruratannya. Nah, kemudian baru di tahun 2021 ini dan 2022 ini kita yang namanya recovery dan reform policy. Di situ kita mulai mengisi dengan bagaimana cara mengakselerasinya, bagaimana meningkatkan daya ungkit dari setiap rupiah yang keluar dari APBN agar benar-benar bisa bermanfaat untuk memulihkan ekonomi. Satu hal Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah kita lepaskan, meskipun kita mempunyai fokus kepada penanganan COVID-19, anggaran pendidikan yang 20%, yang di dalamnya termasuk juga untuk perpustakaan, untuk hal-hal lain, untuk peningkatan literasi, itu tidak pernah kita kurangi. Tetap berusaha kita jaga, agar supaya apa? Pembangunan sumber daya manusia yang horizonnya sampai nanti 2045 kesekian, anak cucu kita nanti menjadi sumber daya manusia yang tangguh. Dari sisi kesehatan memang kita sedang menghadapi tekanan, tapi dari segi pendidikan kita terus jaga. Termasuk bagaimana terkait dengan literasi ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah di APBN tahun 2022. APBN tahun 2022 salah satu item yang merupakan pendanaan terbesar adalah pendidikan. Pendidikan ini memang ada fokus-fokus tertentu untuk vokasi, untuk kemudian IT. Mengapa saya nanti di belakang saya juga akan banyak bicara tentang IT. Mengapa kita harus mulai beralih termasuk perpustakaan. Mengapa kita harus mulai punya fokus untuk yang sifatnya IT minded. Karena pembelajaran di tahun 2020 dan 2021 membuktikan bahwa ternyata sebenarnya kita bisa dengan IT ini. Meskipun dengan segala keterpaksaan yang ada. Oleh karena itu misalnya nanti kita ada isu tentang buku, penambahan berbagai judul buku, itu kita juga harus punya imbangan yang cukup dan konsentrasi yang cukup untuk pengembangan buku digital. Bukan berarti buku yang cetak kita lupakan, karena untuk beberapa daerah tertentu memang masih membutuhkan itu. Tapi yang buku digital ini kita juga harus mulai mempunyai konsentrasi untuk meningkatkannya. Ini yang nanti akan di belakang saya lebih bahas secara lebih detail. Lanjut. Dari arah kebijakan dan strategi perpustakaan nasional mungkin saya cepat saja karena kalau yang ini Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa pada prinsipnya literasi, penguatan budaya literasi itu merupakan bagian dari program-program nasional yang ada di RPJMN. Karena dia ada di RPJMN, maka dia ada juga di prioritas RPJMN, maka tentunya ini akan menjadi cantolan untuk penganggarannya. Karena setiap anggaran itu harus ada cantolannya di rencana pembangunannya di mana. Nah, ini sudah ada modalnya, bahwa itu sudah ada yang namanya modal sosial budaya dan kemudian untuk reformasi mental itu memang salah satu backbone untuk bagaimana kita
mendorong budaya literasi, mendorong eksistensi dari perpustakaan baik nasional maupun di daerah. Lanjut, saya mungkin akan skip beberapa, coba next slide saja. Saya akan lebih ke penganggarannya, next. Terus, lanjut lagi. Nah, ini untuk alokasi anggaran perpustakaan nasional RI. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat trennya, sebenarnya trennya itu memang naik secara signifikan. Meskipun tolong jangan dibandingkan dengan 2019. 2019 itu memang pada saat kita masih quote unquote jaya-jayanya APBN gitu ya. Kita kuat, belum ada pandemi, dan kemudian kita memang menganggarkan secara lebih untuk semua sektor. Ini juga tercermin di sektor pendidikan dan wabil khusus di perpustakaan nasional. Di perpustakaan nasional ada tahun 2019 itu sampai 700 miliar lebih, 767 miliar. Namun di 2020 memang turun karena kondisi APBN memang juga berat dan kita fokus pada permasalahan penanganan COVID. Namun sedikit demi sedikit, ya sebenarnya bukan sedikit demi sedikit Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan KL lain ini banyak demi banyak. Perpustakaan nasional juga mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Saya ingat pada waktu tahun lalu saya masih menjadi Direktur Dana Transfer Khusus. Anggaran untuk perpustakaan, DAK untuk perpustakaan itu juga kita tingkatkan sampai 550 miliar rupiah. Which is itu ya sudah mirip-mirip dengan anggarannya nasional. Dan yang anggarannya nasional yang 650-an ini, 670 ya, ini sebenarnya sebagian besarnya juga untuk daerah. Meskipun melalui DIPA-nya, DIPA dari Kementerian, DIPA dari Perpustakaan Nasional. Tapi pada akhirnya ya memang lokusnya ya ada di daerah. Kalau yang DAK tadi lebih banyak pembangunan fisiknya, terima kasih saya sudah sering sekali disampaikan reportnya oleh Pak Joko Santoso ini ke saya. Pak, ini Pak perpustakaan yang dibangun di Kabupaten Lembata, di Kabupaten apa dan seterusnya. Saya takjub juga, luar biasa ini. Ini bangunannya luar biasa. Bangunan termegah di Kabupaten. Ya, menjadi bangunan termegah di kabupaten yang bersangkutan. Meskipun saya selalu bilang ke Pak Joko, Pak, terima kasih luar biasa, sampaikan terima kasih saya juga untuk teman-teman di daerah yang telah berhasil mengelola DAK tersebut sehingga menjadi bangunan yang megah. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau isinya juga megah. Artinya apa? Bahwa di dalamnya kualitas bukunya, kualitas pelayanannya itu juga harus menjadi concern utama dari teman-teman di daerah. Dan juga jangan sia-siakan bangunan yang megah itu untuk hanya menjadi perpustakaan. Tapi jadikan itu center of excellence untuk literasi. Bahkan ada di beberapa daerah yang menggunakan bangunan itu untuk pusat-pusat anak muda. Aktivitas masyarakat. Ada yang di satu sayap tertentu bikin latihan untuk keterampilan dan lain sebagainya. Ini juga mungkin akan mendukung tadi yang perpustakaan inklusi sosial. Ini adalah tolong jadikan perpustakaan yang sudah didanai. Terus terang dulu Ibu Menteri Keuangan sebenarnya setelah berdiskusi, berbicara dengan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, melihat pada waktu itu megahnya kantor Perpustakaan Nasional yang di Jakarta, kemudian, nah Pak, mbok bikin kayak begini nih di daerah. Nah terus muncullah waktu itu DAK Perpustakaan. Nah kembali saya ingin sampaikan, agar ini bisa menjadi center of excellence dan center of activities yang bisa menarik masyarakat
untuk satu tidak hanya sekedar gemar membaca, tapi kemudian memahami bacaannya, kemudian menerapkan apa yang dia baca, kemudian dia bisa nanti meningkatkan taraf kehidupannya berdasarkan apa yang dia baca. Maka di situ mungkin juga ada pelatihannya dan lain sebagainya. Nah ini memang sangat penting, tapi saya juga selalu menekankan kalau bisa kolaborasi, dan tadi saya sampaikan waktu diskusi dengan Pak Kepala Badan, ternyata juga sudah dilakukan, terima kasih banyak. Kolaborasi dengan tempat Pak Teten, kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata misalnya, untuk bagaimana UMKM, bagaimana ibu-ibu yang di daerah benar-benar bisa memanfaatkan apa yang ada di perpustakaan dan saling mengisi. Nah ini menjadi sangat penting. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya pernah sekolah di luar negeri, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga banyak. Pada waktu kita misalnya di negara yang relatif maju, yang namanya perpustakaan itu selalu menjadi semacam ikon ya gitu ya. Tidak hanya dari sisi bangunannya, tapi orang itu memang gemar ke sana. Senang untuk ke perpustakaan karena di sana ada banyak aktivitas, ada banyak bacaan, ada hal yang menarik untuk dikunjungi gitu ya. Nah, jadikan perpustakaan yang bangunannya tadi sudah megah itu menjadi seperti itu. Kapan-kapan mungkin diajak ke jalan-jalan ke luar negeri tapi Fitcon kan aja. Belum boleh. Fitcon aja, Bu. Saya pikir kalau diizinkan oleh Kementerian Keuangan dan ditambahin anggarannya, kenapa tidak? Teman-teman pasti juga akan senang. Itu yang sudah saya lakukan sekarang, Bu. Terus terang saya sudah lupa paspor saya di mana. Jadi sekarang lebih banyak kunjungan ke luar negeri itu via Zoom. Jadi dilihatin. Tapi nggak apa-apa, wong itu memang cara untuk belajar. Tidak harus, yang membedakan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kunjungan ke luar negeri itu, yang membedakan itu cuma masalah oleh-oleh. Kalau Bapak Ibu sekalian benar-benar kunjungan fisik ke luar negeri biasanya ditagih oleh-oleh. Kalau kunjungannya itu via Zoom nggak ditagih oleh-oleh, jadi menguntungkan sebenarnya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini tadi terkait dengan anggaran. Lanjut, komposisi anggaran sudah saya sampaikan. Ini juga masalah pagu dan realisasi. Satu hal yang tadi saya dilapori oleh teman kolega saya yang handling perpustakaan, Pak Sarul namanya, ada di sana. Beliau menyampaikan kalau urusan administrasi Perpustakaan Nasional itu TOPBGT. Tepuk tangan untuk Perpustakaan Nasional. Tidak saja penyerapannya tinggi, tapi juga outputnya tercapai dan administrasinya tertib sekali. Sehingga nilai kinerjanya juga relatif tinggi gitu ya. Nah ini tentunya harus kita pertahankan. Terima kasih Pak Kepala dan Bapak Ibu sekalian yang di Perpustakaan Nasional. Ini terus perlu kita tingkatkan agar supaya memberikan manfaat yang paling optimal buat masyarakat. Lanjut. Ini yang DAK bidang perpustakaan, sub bidang perpustakaan. Ini sudah kita berikan sejak beberapa tahun yang lalu. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman semua, kalau terkait dengan DAK ini Bapak Ibu sekalian, pengelolaannya memang, ya mohon maaf, tidak terlalu mudah. Karena apa? Di situ benar-benar kita tekankan disiplin pelaksanaan anggarannya. Ada, saya selalu mengistilahkan tanggal-tanggal keramat. Tanggal ini sudah harus disampaikan setelah mendapat alokasi. Gitu. Setelah mendapat alokasi, RK-nya harus tanda tangan sekian tanggal ini. Kalau lambat, wassalam. Nanti penyaluran tahap 1 harus sudah ada kontraknya, paling lambat tanggal 21 Juli. Kalau tanggal 21 Juli, enggak usah nangis-nangis ke saya. Enggak usah nulis surat ke saya, karena jawabannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalam. Jadi enggak usah nangis-nangis, enggak usah
nggak usah berkeluh kesah, pokoknya lewat 21 Juli wassalam. Mengapa saya mengatakan itu? Karena itu yang dikatakan Bu Menteri ke saya. Saya pernah ditanyain sama Bu Menteri, ini kebetulan saya lupa tahunnya berapa, entah tahun 2020 atau 2019 belum pandemi. Pak Putut tolong, saya masih di DAK gitu ya, direktur yang menangani DAK. Tolong untuk DAK penyalurannya tetap tertib dan disiplin sesuai waktunya, tidak boleh mundur. Saya bisa kan Pak Putut? Saya bilang insya Allah Bu. Bu Menteri, insya Allah itu urusan Bapak sama Allah. Sama saya siap apa enggak? Oh siap Bu. Jadi itu juga yang kemudian saya jadikan dasar untuk membuat PMK-nya itu memang rigid. Kalau lewat tanggal itu, nah inilah yang kami benar-benar mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang di daerah. Once Bapak Ibu sekalian menerima DAK ini, tolong dilaksanakan dan dipahami betul mekanisme pelaksanaannya, mekanisme pelaporannya, mekanisme penyelesaiannya, agar supaya tidak sampai hangus. Karena kalau hangus itu tanggung jawab APBD. Dan kalau tanggung jawab APBD, Bapak Ibu sekalian harus minta ke Bapak Bupati, Ibu Bupati untuk minta tambahan anggaran. Biasanya yang terjadi adalah Bapak Ibu sekalian yang bekerja di situ dimutasi. Kalau enggak ya di-grounded aja. Karena enggak selesai programnya gitu ya. Ya bagi daerah kan kurang satu tahap, Pak kurang 2 miliar, ya gede juga 2 miliar. Ya di pusat pun juga gede 2 miliar. Tapi kalau hitungannya di pusat kan triliun gitu ya, karena untuk seluruh daerah. Nah itulah makanya, dan saya juga sudah berkali-kali mohon bantuan dari teman-teman di Perpustakaan Nasional agar tetap menjaga itu. Membantu daerah kalau ada kesulitan-kesulitan tolong dibantu supaya benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Lanjut. Nah ini contoh-contoh yang selalu saya disampaikan gambar-gambarnya luar biasa, bangunannya benar-benar megah. Lanjut, ini kok jadi kayak iklan properti ya? Modelnya kayak iklan properti, itu Pak Sahrul itu yang bikin. Pembuktian kepada Bapak bahwa kami kerja dengan baik di sini Bapak. Betul, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini hal terakhir yang ingin kami sampaikan, beberapa saran dan masukan yang perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, peningkatan peran perpustakaan di masa pandemi ini. Jadi dengan pandemi ini Bapak Ibu sekalian, ini cerita ngalor ngidulnya gitu ya. Teman-teman baik di daerah maupun di pusat itu kan lebih banyak di rumah. Kalau lebih banyak di rumah itu kadang-kadang kalau di kantor, bekerja, di lapangan, banyak saja aktivitas yang kita lakukan. Tapi begitu di rumah, aktivitasnya bingung mau ngapain, akhirnya ya baca. Coba kita baca, apa aja kita baca gitu kan. Nah itu tentunya peran dari perpustakaan itu menjadi esensial. Nah memang dengan keterbatasan itu, dengan keterbatasan pada masa pandemi, kita harus di rumah, kita jarang beraktivitas di luar rumah, maka perpustakaan itu juga mungkin berkurang pengunjungnya. Tapi perpustakaan tidak boleh menyerah bahwa dengan berkurangnya pengunjung perpustakaan, kebutuhan akan literasi menjadi berkurang. Tidak. Harus dicari cara agar supaya perpustakaannya tetap eksis, masyarakat tetap gemar membaca. Oleh karena itu tadi saya sempat sampaikan digital, e-book itu menjadi salah satu solusi yang nanti ke depannya saya yakin pasti akan sangat bermanfaat buat kita semua. Beberapa hal yang dapat kita maksimalkan adalah memaksimalkan layanan digital tadi, kemudian
mengoptimalkan layanan untuk membuat perkembangan yang baru yang mempermudah pemakai dalam mengakses informasi. Memang Bapak Ibu sekalian, kadang ada keluhan masalah jaringan, masalah internetnya belum available. Tapi yakinlah bahwa dalam jangka yang tidak terlalu lama dengan pembelajaran pandemi 2020-2021, ini akan ada loncatan-loncatan dalam akses internet. Karena saya tahu juga di penganggarannya di Kominfo misalnya, itu juga luar biasa untuk hal ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian di daerah harus siap memanfaatkannya untuk perpustakaan, untuk literasi masyarakat. Karena memang ada beberapa keunggulan dari buku yang didigitalkan tadi. Pertama, hemat ruangan. Kedua, jadi ruangan yang tadinya isinya buku-buku penuh, itu bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain. Yang tadi bisa mengajak masyarakat justru ke situ, beraktivitas di situ. Bangunan yang megah tadi manfaatkan untuk itu. Kemudian multiple access, artinya kalau e-book itu satu orang membaca, orang lain juga bisa membaca hal yang sama. Dengan e-book itu. Kalau buku cetak, satu buku dipinjam, dibaca ya kita nggak bisa ikut baca. Kalau kita ikut baca di belakangnya kita dimarahin, ngapain sih mas? Ikut baca di belakang kita. Nah, kemudian tidak ada batasan ruang dan waktu. Bisa kapan saja, di mana saja gitu ya. Dan koleksi bisa berbentuk multimedia. Ini yang penting juga. Saya tadi juga dengar cerita dari Pak Pak Kepala tentang yang multimedia ini. Jadi di situ ada videonya, ada narasinya, ada gambar-gambarnya bagi anak-anak lebih menarik. Dan karena yang namanya literasi itu tidak hanya membaca letterlek, membaca tulisan, tapi juga membaca informasi. Dan informasi itu bisa informasi visual berupa film dan lain sebagainya. Kemudian tentunya biayanya lebih murah. Mungkin di awal biayanya mahal, tapi nanti ke depannya pasti akan lebih murah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa saran dan masukan tadi sebenarnya sudah relatif saya sampaikan terkait dengan untuk yang digital tadi. Yang ketiga saja saya ingin menyampaikan ini khususnya kepada pengambil policy kebijakan perpustakaan terkait dengan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini adalah sebuah terobosan dan menurut saya sangat baik, namun pada satu titik setiap policy itu harus kita evaluasi. Nah, kami mohon bantuan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap yang namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial tadi. Ini sangat baik. Tapi bagaimana kolaborasinya? Sudah sejauh mana kolaborasi itu dengan kementerian lain, dengan unit lain, itu bisa mengangkat program ini sendiri. Sehingga memberikan efek yang jauh lebih luas. Soalnya kalau kita kerjakan sendiri, pasti efeknya ya cuma segitu-gitu aja. Tapi kalau dengan lembaga-lembaga yang lain yang punya kemiripan-kemiripan, bisa dicari itu nanti. Apakah di Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan sendiri, dan lain sebagainya. Saya yakin pasti ada, kita kolaborasikan, kalau perlu dijadikan strategi nasional gitu ya. Nah ini akan menjadi lebih baik. Lanjut slide terakhir mungkin. Nah ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Dari sisi perencanaan anggaran Bapak Ibu sekalian, dari perencanaan Bapak Ibu sekalian harus fokus pada outcome-nya. Baik outcome yang sangat jauh maupun intermediate outcome. Yang baru kemudian di-link-kan dengan output-nya. Makanya tadi saya bilang tentang Human Capital Index, Human Development Index itu outcome yang sangat jauh. Tapi kemampuan literasi itu menjadi intermediate outcome misalnya, itu harus menjadi ukuran-ukuran yang
fokus anggarannya adalah untuk mencapai itu. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk aparat, untuk kita sendiri, paket meeting, perjalanan dinas dan lain sebagainya, sesekali boleh. Bapak Ibu sekalian kalau cuma di daerah aja mungkin ya bosen malah nggak produktif, sesekali ke Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang di Jakarta sesekali ke daerah, tapi juga jangan keseringan gitu ya. Nah, kemudian menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang akurat agar kinerja pencairannya menjadi lebih baik. Jadi disusun itu rencana penarikan dana dari Januari sampai Desember itu, Januari berapa untuk apa, Februari, enggak apa-apa ada deviasinya, tapi Bapak Ibu sekalian juga perlu punya, kalau kami di Kementerian Keuangan punya event bulanan, punya IKU deviasi rencana penarikan dana. Hanya 5% Bapak Ibu sekalian. Kalau lebih 5% IKU kita turun. Jadi agak ketat kalau kami di penerapannya di Kementerian Keuangan. Enggak perlu se ekstrim itu, tapi Bapak Ibu sekalian perlu punya itu. Dari sisi pelaksanaan anggaran tadi membatasi belanja yang urgensinya enggak terlalu tinggi. Kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan tadi yang saya katakan terakhir tentang program inklusi tadi, monitoring dan evaluasi. Dan kemudian evaluasi ini akan menjadi dasar ke depan akan kita teruskan dan kita perbaiki apanya. Itu harus selalu kita lakukan supaya program kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.